Shalom, selamat sore adik-adik semua. Selamat berkumpul kembali dalam acara komunitas Yedija. Sebelum Papi Robi masuk dalam ibadah, Papi Robi ingin bersapa semua buat adik-adik semua yang ada di rumah. Papi Robi kangen banget ya, dan Papi Robi percaya tapi ada saat ini sebagaimana ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Demikian juga dengan hidup adik-adik semua. Selama Papi Robi nggak bertemu dengan adik-adik semua dalam acara ibadah online, kangen banget rasanya. Dan Papi Robi percaya saatnya hari ini kita berkumpul kembali untuk kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita melalui online, tapi kita percaya kuasa dan hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Mari adik-adik siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita adik-adik untuk kita memulai ibadah online pada sore hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau pimpin ibadah sore hari ini Tuhan, ibadah komunitas Yedija Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau turut hadir dan turut memberkati ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita angkat pujian kembali. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, bisa melakukan segala perkara, dan bersama Tuhan, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus ku panggil. Haleluya Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku.
ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari yang ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada dan Engkau tinggal dan bertata di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan buat kami semua Tuhan. Urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap anak-anak komunitas Yedija pada sore hari ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga urapan Tuhan terjadi atas kami semua. Berikan kami semua anak-anak-Mu hikmat, pengertian yang benar tentang firman-Mu, sehingga kami semua anak-anak komunitas Yedija mampu melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap menerima apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, puji Tuhan, kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, Papi Robi mau mengajak adik-adik semua untuk fokus kepada firman Tuhan. Ya, kita mau belajar apa sih yang menjadi teladan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kita teladani dalam hidup kita semua. Adik-adik, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus datang dari sorga, turun ke dunia, ya, sebagai manusia. Untuk apa? Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya di surga. Nah, adik-adik, Papi mau mengajak adik-adik buka di dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 39. Di mana di situ perikopnya tentang di Taman Getsemani. Yesus pada saat ada di Taman Getsemani, dia berdoa. Yuk kita buka di dalam ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan katakan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, adik-adik semua, di sini ada suatu ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang harus kita tiru, yang harus kita teladani. Bahwa bukan kehendaknya Tuhan Yesus pribadi yang ingin Tuhan Yesus lakukan, tetapi Yesus mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya di surga. Nah, kita percaya ada di semua. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia merasa ingin mati saja. Karena apa?
Karena apa yang akan terjadi, apa yang akan diterimanya, dia rela mengosongkan dirinya, dia rela mati di atas kayu salib. Nah, adik-adik semua, kita percaya bahwa penderitaan yang akan dialami Tuhan Yesus sebagai manusia untuk menanggung dosa-dosa kita. Padahal Yesus tidak berdosa. Yesus tidak melakukan perbuatan jahat. Dia tidak melakukan perbuatan dosa. Tetapi oleh karena kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, tetapi Yesus mau menanggungnya di atas kayu salib. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, adik-adik semua, kita tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib sebagai bukti bahwa Yesus taat melakukan kehendak Bapa. Yesus takut dan gentar sebagai manusia. Dia merasa ngeri menanggung penderitaan, menanggung penyiksaan, bahkan kematiannya di atas kayu salib. Tetapi karena dia mau taat apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Bapa, dia mau melakukannya. Dia rela menanggung dosa kita. Ya, sebagai anak, Yesus taat kepada Bapa. Dan kita anak-anak semua, ya, kita juga mau taat kepada orang tua kita. Pribadi Yesus yang menunjukkan suatu perbuatan baik yang patut kita tiru, yang patut kita contoh, bahwa Yesus sebagai anak, dia taat kepada Bapa di surga. Demikian juga dengan kita anak-anak semua komunitas Yedija, bahwa kita juga mau taat kepada orang tua kita. Bagaimana? Kita juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia berdoa kepada Bapa dan dia taat kepada Bapa. Nah, kita juga mau berdoa untuk kedua orang tua kita. Kita mau taat melakukan apa yang menjadi perintah orang tua kita. Jangan kita berbantah, jangan kita sekehendak diri kita sendiri, atau sekarap sendiri. Tetapi kita juga mau taat kepada kedua orang tua kita. Nah, dari semua, siapa yang di sini pernah berontak sama papa mama? Siapa yang di sini pernah nggak taat sama papa mama? Kalau disuruh belajar, kalau disuruh mengerjakan PR, disuruh mengerjakan pekerjaan rumah, siapa di sini yang marah-marah dulu? Ayo. Nah, adik-adik, mulai sekarang jangan, ya. Yuk kita mau taat. Apa yang menjadi contoh dari Tuhan Yesus, dia taat kepada Bapa di surga. Kita juga mau taat kepada orang tua kita. Apa yang menjadi perintah orang tua kita, kita juga mau melakukannya. Ya, adik-adik semua, mari kita mau belajar seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Demikian juga kita semua anak-anak komunitas Yedija taat juga kepada kedua orang tua kita. Ya, puji Tuhan. Ada ayat hafalannya, ya. Hari ini firman Tuhan cukup di sini dan Papi mau mengajak adik-adik untuk membuka di dalam ayat hafalannya 1 Petrus pasal 1 ayat 14a, ya. Yuk kita buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Oke? Puji Tuhan, adik-adik semua. Yuk mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima pada sore hari yang indah ini. Mari semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Kami percaya Tuhan, kami juga mau taat kepada kedua orang tua kami. Sama seperti Engkau Yesus taat kepada Bapa di surga. Demikian juga kami Tuhan, anak-anak komunitas Yedija. Kami mau hidup taat kepada orang tua kami. Kami mau hidup taat, patuh kepada orang tua kami. Kami percaya Tuhan, teladan Tuhan Yesus Kristus adalah contoh yang baik untuk kami lakukan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat melakukan ketaatan itu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati papa mama kami, berkati kakak adik kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau tutup ibadah komunitas Yedija pada sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin.